Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 1 Agustus. Hari Minggu biasa pekan ke-18. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat, baik dan tetap bersemangat. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memuaskan rasa lapar kami akan cinta kasih dan damai sejahtera. Kami mohon, bukalah hati kami untuk mengimani Putramu, seraya mewujudkannya dalam tindakan cinta kasih yang nyata kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 6 ayat 24 sampai 35. Marilah kita baca bersama dan kita renungkan. Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemui Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepadanya, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita ditanya, kita bekerja untuk apa? Pasti dari kebanyakan orang bekerja untuk sesuap nasi dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Hal ini wajar dan biasa dilakukan oleh setiap orang dari waktu ke waktu. Ketika Yesus membuat mujizat penggandaan roti dan orang yang mengikutinya mendapat bagian untuk makan kenyang,
banyak orang mulai mencari dan mengikuti Yesus. Yesus mengatakan bahwa mereka mencarinya bukan karena melihat tanda-tanda, melainkan karena mereka mendapatkan roti dan makan sampai kenyang. Urusan perut menjadi yang utama, sampai Tuhan Yesus sendiri dikesampingkan. Sebenarnya tidak ada salahnya mengusahakan terpenuhnya sarana kebutuhan hidup. Tapi kadang-kadang apa yang menjadi sarana itu dikejar secara mutlak sebagai tujuan dan mengalahkan tujuan yang sesungguhnya, yaitu bertemu dengan Yesus sang sumber dan roti hidup. Apabila sarana itu dimutlakkan menjadi tujuan, maka segala-galanya bisa dikesampingkan dan membuat orang salah fokus. Kalau jalan hidup orang sudah salah fokus, maka tujuan akhir yang adalah keselamatan di rumah Bapa menjadi kebinasaan di dunia orang mati. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus mewahyukan dirinya sebagai roti hidup dan menjadi tujuan hidup orang beriman, tujuan kita semua. Orang yang makan roti biasa akan lapar lagi. Sedangkan orang yang menyantap roti hidup dari Tuhan Yesus Kristus tidak akan lapar lagi dan akan mendapatkan hidup yang kekal. Yesus yang mewahyukan diri sebagai roti hidup membuat kita terarah kepada makna dan arti hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup abadi sesudah kebangkitan badan. Melalui kebangkitannya, Yesus memberikan jaminan untuk hidup kekal itu. Sadarkah kita yang sudah mengimani Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita sudah lama bermaksud mencari Kristus sebagai roti hidup yang sesungguhnya? Ataukah kita masih terpancang pada hal-hal duniawi yang bisa membawa kita kepada kebinasaan hidup? Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita memurnikan motivasi kita dalam mengikuti Tuhan Yesus. Apakah karena aku ingin roti itu dan menjadi kenyang? Ataukah aku agar melalui roti yang hidup, sang sumber kehidupan yang adalah Tuhan Yesus sendiri, aku semakin menghayati imanku, percaya akan seluruh bimbingan dan penyertaan di dalam hidupku? Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya supaya kita dimampukan untuk memurnikan motivasi kita mengikuti Yesus, mengimaninya dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga,
orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit secara khusus, yang terpapar COVID-19, diberikan semangat, kekuatan, dan rahmat kesembuhan. Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.